Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan menikmati hari-hari yang sudah ada. Setiap perputaran waktu itu memiliki pelajaran yang bisa kita petik. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya yang bisa jadi mengubah apa yang sudah kita lakukan pada menit-menit sebelumnya. Itu hal yang biasa. Waktu adalah hal yang dinamis, sehingga kita sebagai seorang subjek yang bisa menentukan langkah kita kemana kita inginkan, maka kita harus memiliki peta jalan yang sangat kuat untuk menempuh jalan yang minim risiko. Maksudnya adalah ketika kita menginginkan suatu tujuan, maka kita memiliki jalan yang jelas, jalan yang ringan hambatan, dan jalan yang benar-benar terbuka kemungkinan untuk mencapai tujuan itu. Setiap orang tentu punya mimpi. Setiap orang punya mimpi. Setiap orang punya impian. Setiap orang punya keinginan. Nah, di dalam kehidupannya seringkali orang-orang ini, kita semua lah ya, memiliki perasaan takut untuk gagal. Perasaan itu yang awalnya menjadi biasa-biasa saja, lama-kelamaan jika itu dibiarkan gitu saja, jika ia mengendap di dalam hati kita, maka itu bisa menjadi faktor terbesar kegagalan kita. Kenapa? Karena ketika diri kita dihantui pikiran-pikiran negatif, dihantui oleh perspektif buruk terhadap sesuatu, maka yang akan terproyeksikan dalam hadapan kita adalah hal buruk tersebut. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah mengubah persepsi tadi, mengubah perspektif tadi, mengubah bayangan-bayangan yang akan kecil kemungkinan dihadapkan kita nanti, itu dengan perspektif yang baik, dengan persepsi yang baik, dan dengan bayangan-bayangan yang indah. Inilah the power of positive thinking gitu. Kenapa banyak sekali motivator, kenapa banyak sekali guru, banyak sekali dosen, banyak sekali orang-orang yang sering sekali menggaungkan ayo berpikir positif, ayo berpikir positif. Kenapa? Karena positive thinking itu punya power. Power yang dibawa pada dasarnya adalah sugesti, yang mana dari sugesti itu akan mengiring motivasi diri kita ke dalam jalan yang lebih baik lagi. Saya teringat gitu ya, dalam lingkungan belajar yang mana peserta didik ini tidak diibaratkan sebagai benda mati, tidak diibaratkan sebagai benda hampa, melainkan sebagai benda hidup, bisa sebagai bibit, yang mana bibit ini akan tumbuh. Tinggal bagaimana cara tumbuh bibit itu, apakah dengan tumbuh yang baik, dengan pupuk yang baik, sehingga nanti buahnya, hasilnya itu akan menjadi baik pula. Dan peran yang akan memberikan cairan, memberikan pengaruh itu adalah guru-gurunya. Dalam lingkungan luas, maka orang yang akan memberikan pengaruh faktor-faktor pertumbuhan itu adalah lingkungan sekitarnya pula. Inilah kenapa lingkungan menjadi salah satu hal yang paling penting dalam proses pendidikan. Nah, jika lingkungannya ini adalah lingkungan yang positif, maka kemungkinan besar bibit itu akan tumbuh secara baik dan pertumbuhannya akan meningkat, sehingga buah yang dipetik dari itu adalah buah yang terbaik dari jenisnya. Tetapi apabila lingkungannya toksik, lingkungannya yang nggak bagus, bad influence, itu justru akan menjadikan buah yang gagal, buah yang nggak baik, buah yang tidak enak, berbau masam, dan lain sebagainya. Inilah kenapa sebagai seseorang yang hidup di muka bumi ini, kita harus pintar-pintar memproyeksikan diri kita. Kita harus bisa memposisikan diri kita supaya diri kita ini tetap berada dalam koridor yang cocok, koridor yang baik. Oleh karena itu dalam Islam pula dikatakan bahwa sebagian langkah dari obat hati adalah berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu ya. Supaya apa? Supaya kita terpengaruh dari kesolehan orang-orang tersebut. Analoginya adalah satu orang salah di kalangan orang benar, maka yang salah itu lambat laun akan menjadi benar.
Akan tetapi jika satu orang benar di lingkungan yang salah, maka bisa jadi yang benar itu malah ikut-ikutan salah. Nah, ini adalah pilihan kita, di mana kita bisa menempatkan diri kita, menjadikan suatu tempat sebagai rumah kita, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi, memaksimalkan bakat yang ada dalam diri kita. Dan itu adalah hal yang terpenting untuk kita kejar. Nah, setiap harinya, setiap waktunya ini berharga loh. Di mana setiap waktu yang dinamis itu pasti ada perubahan. Dan perubahan ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk meraih yang lebih baik lagi. Meraih satu langkah yang lebih advance ketimbang langkah-langkah sebelumnya. Dan agar perubahan yang terjadi dapat memiliki nilai, maka perubahan yang harus dilakukan kita itu adalah perubahan yang dilakukan secara terus-menerus, continuous, dan berkesinambungan. Inilah kenapa setiap orang ini biasanya memiliki waktu. Inilah kenapa biasanya perjalanan hidup seseorang itu memiliki progres. Dan ketika progres ini dijalankan dengan step by step, dengan langkah pelan tapi pasti, dan ketika berada dalam langkah yang lebih tinggi atau puncaknya, maka perubahan itu akan melekat terus di dalam diri kita. Dan inilah orang-orang yang berhasil mengubah diri mereka. Baik itu misalnya dalam hal belajar, dari yang awalnya tidak memiliki minat dalam belajar, tiba-tiba mulai terangkat minatnya sampai ke dia menggapai cita-cita, dan sampai pada titik di mana dia merasa belajar ini adalah sebuah kebutuhan. Dan ketika dia sampai pada titik itu, maka biasanya dia sudah menjadi orang yang sangat menyenangi belajar. Dan ini konteksnya apapun ya, bisa luas. Lalu gimana prinsip perubahan yang perlu kita lakukan? Nah, yang pertama adalah kita harus mengangkat standar dari kita. Jadi jangan sampai kita stagnan, diam di tempat saja. Kita harus punya target. Kita harus punya standar yang setiap harinya itu semakin meningkat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man amsa kalan min amali yadihi amsa magfuran lahu." Yang artinya, barang siapa yang sore hari ia duduk kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maknanya adalah ketika seseorang ini sudah lelah terhadap suatu pekerjaan, lelah yang dilakukan karena kesungguhan hati, bukan lelah-lelah tidak berfaedah ya, melainkan kelelahan yang didapatkan dari usahanya untuk mengejar targetnya, standarnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani gitu ya. Yang kedua adalah kita harus memiliki kekuatan untuk menembus, melabrak semua penghalang yang ada di hadapan kita. Dan yakinlah, masalah besar hanya untuk orang yang besar, dan masalah kecil hanya untuk orang kecil. Sehingga jika yang didapatkan kita adalah masalah besar, maka yakinlah bahwa kita pantas untuk menerimanya, dan kita akan mampu untuk mengatasinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat terakhir Quran Suratul Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan pernah membebani seseorang hamba kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, inilah janji Allah. Inilah janji Allah, bukti di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberikan kita kekuatan. Allah memberikan kita ujian yang mana kita pasti bisa melampauinya. Tinggal bagaimana kita bisa menyikapi masalah-masalah yang ada di hadapan kita. Apakah kita bisa lebih ikhlas? Apakah kita bisa lebih kuat? Dan ketika kita memilih untuk kuat, maka kita akan meraih derajat yang lebih tinggi lagi. Dan inilah yang sama-sama kita harapkan teman-teman semua. Kita juga harus meyakini bahwa masalah itu tidak abadi. Masalah memang bisa berganti-ganti, masalah memang bisa datang dan pergi, tapi yang dipastikan adalah masalah ini tidak abadi. Lalu yang kedua, masalah juga pasti punya keterbatasan, masalah juga tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaan itulah makanya disebut masalah. Oleh karena itu, kita lihat apa yang tidak sempurna dan lawan ketidaksempurnaan itu dengan apa yang kita miliki, sehingga yang tadinya tidak sempurna itu menjadi sempurna. Lalu yang ketiga adalah masalah itu terjadi karena kesalahan atau karena aib ya. Dengan begitu kita jadi meyakini, kita bisa jadi introspeksi, ternyata saya kurangnya di mana, ternyata saya harus membenahi diri di dalam apa. Dan kita juga jadi menyadari bahwa diri kita ini masih tidak sempurna, sehingga kita bisa terus berbenah diri. Dan setelah kita memahami masalah itu dengan cara yang bijak, maka insya Allah kita akan lebih mudah dalam menghadapi persoalan-persoalan yang
ada di kemudian hari. Seperti itu. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bahwa masalah akan hadir di hadapan kita, dan masalah ini akan menjadi ujian bagi kita, di samping itu kita juga sadar bahwa masalah-masalah yang ada di hadapan kita adalah masalah yang pasti bisa kita pecahkan. Lalu yakinlah bahwa setiap pengalaman, setiap jalan hidup kita, riwayat kehidupan kita itu pasti memiliki pengalaman yang manis maupun pengalaman yang pahit. Oleh karena itu, jika kita dalam keadaan manis, maka kita harus bersiap dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Begitupun ketika kita masih dalam masa-masa pahit, kita juga harus siap dan kita harus yakin bahwa suatu saat pengalaman manis itu akan datang kepada kita. Dan ingatlah juga bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama. Hadis riwayat Muslim. Demikian teman-teman, semoga kita semua bisa meningkatkan ya pemahaman kita, pengalaman kita, dan kita bisa belajar dari setiap fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wal 'afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.